Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai Monera ya, ciri-cirinya, kemudian bentuk-bentuknya, dan klasifikasinya. Nah, kalian juga sudah belajar tentang eubakteria. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ke Archaebacteria. Silakan disimak materinya ya. Ya, jadi Archaebacteria itu kalau dalam sistem 5 kingdom, dua-duanya masuk ke dalam kingdom Monera. Tapi ternyata ada perbedaannya ya antara Archaebacteria dengan Eubacteria. Nah, perbedaannya itu diantaranya kalau pada Archaebacteria, dinding selnya terdiri dari pseudo-peptidoglikan atau disebut juga pseudomerin polisakarida. Kemudian, kalau pada Eubacteria, kemarin kita sudah membahas dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan. Kemudian, Archaebacteria memiliki cadangan makanan berupa glikogen di dalam granula di sitoplasma. Jadi bulatan-bulatan kecil di sitoplasma ya. Bentuknya sama seperti Eubacteria, ada yang berbentuk kokus atau bulat, ada yang basil atau batang, ada spiral, ada yang berlobus, dan ada juga yang tidak beraturan. Kemudian, beberapa Archaebacteria memiliki flagela atau alat gerak yang berupa bulu cambuk. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, Archaebacteria bisa bereproduksi menggunakan pembelahan biner, membentuk tunas, atau fragmentasi. Selanjutnya, ciri-ciri Archaebacteria itu tidak membentuk endospora. Nah, ini perbedaan antara Archaebacteria dengan Eubacteria. Kalau inti selnya sama-sama tidak mempunyai membran inti ya atau prokariot. Kemudian dinding selnya, Archaebacteria itu tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Kemudian, lipid atau lemak pada membrannya pada Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan lipid pada Eubacteria berupa hidrokarbon yang tidak bercabang. Kemudian untuk enzim yang membentuk RNA atau RNA polimerase, pada Archaebacteria ada beberapa jenis, sedangkan pada Eubacteria hanya satu jenis saja. Kemudian untuk intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodean, pada Archaebacteria ada beberapa gen, sedangkan Eubacteria tidak memiliki intron. Selanjutnya, respon terhadap antibiotik streptomycin pada Archaebacteria pertumbuhannya tidak terhambat oleh streptomycin, sedangkan pada Eubacteria pertumbuhannya terhambat oleh streptomycin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi Archaebacteria. Archaebacteria itu dibedakan menjadi 3 filum ya. Ada metanogen, ada ekstrim halofil, dan ada termoacidofil. Yang pertama metanogen. Metanogen itu dari namanya kita tahu bahwa metanogen adalah bakteri yang bisa membentuk metana ya. Membentuk gas metana dengan cara mereduksi karbon dioksida. Bakteri metanogen sifatnya anaerob, artinya dia tidak membutuhkan oksigen dan juga kemosintetik. Dia memperoleh makanan dengan cara membusukkan sisa tumbuhan mati. Bakteri metanogen tumbuh baik pada suhu tinggi ya, 98 derajat Celcius, dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Habitatnya ada di lumpur atau rawa. Contohnya, ini contohnya bakteri metanogen, dia hidup di rawa-rawa. Contoh spesiesnya ada Lacnospira multipara, kemudian ada Ruminococcus albus, ada Sucimonas amylolitica. Selanjutnya, yang kedua adalah halofil ekstrim atau halofilik. Nah, halofil ekstrim itu cirinya sifatnya heterotrof. Dia mengambil energi dengan melakukan respirasi aerob dan bisa berfotosintesis. Berarti ada yang heterotrof, ada juga yang autotrof ya. Kemudian, kalau kita lihat, bakteri halofil itu dia bisa terlihat seperti buih yang berwarna merah sampai keunguan yang ada di laut ya. Kemudian
Bakteri halofil hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya di laut mati. Ini contohnya halobakterium. Selanjutnya ada termofil ekstrim atau disebut juga termoasidofil. Termo itu berarti bersuhu tinggi, asid itu asam, berarti dia hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan bersifat asam. Cara hidupnya dengan mengoksidasi sulfur dan dia bisa hidup pada suhu 45 derajat sampai 110 derajat Celcius dengan keasaman 1 sampai 2. Contohnya adalah bakteri Sulfolobus. Dia hidup di mata air sulfur di Yellowstone di National Park. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai bakteri Archaebacteria. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.